Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian al-haditsu tsamin, hadis yang ke-8, al-adzanu qa'iman, azan dengan berdiri, wa bila tatribin, dan tanpa didendangkan, ya, dan tanpa dilakukan. An Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala qala, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, azanlah kamu azanan samhan, dengan azan yang datar. Wa illa, kalau tidak, yaitu tidak bisa azan yang datar, fa'tazilna, maka singkirilah kami, yaitu jangan menjadi muadzin di sini, ya. Rawahul Bukhari ta'liqan, diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq, yaitu tanpa sanad, tetapi hadis ini sahih dari kitab yang lain, ya. Jadi ada sanadnya yang bersambung dari kitab yang lain. Qala syekhuna, berkata guru kami Mustafa al-Bugha, ini penulis kitab Nuzhatul Muttaqin hafizahullahu taala, samhan, yang dimaksud samhan itu adalah sahlan, adanya datar, bila naghomatin, tanpa ada nada-nada, wala tatribin, tidak pula mendayu-dayu atau dilakukan. Jadi asar dari Umar bin Abdul Aziz ini bicara tentang adab berazan, ya. Azan yang sesuai sunnah Nabi SAW adalah azan yang datar. Tidak kita temukan sama sekali satu hadis yang sahih dan sharih, yaitu jelas menyuruh orang untuk melakukan azan. Tidak kita temukan sama sekali. Bahkan yang sahih dan sharih, yaitu yang jelas, kita temukan perintah untuk irfa' sautaka, ya, keraskan suaramu untuk azan, sebagaimana sudah kita bahas pada kitab arba'in yang lain. Karena itu para ulama fikih mengatakan azan dengan suara dilakukan itu hukumnya adalah makruh. Azannya tetap sah, ya, tetapi azan tersebut adalah makruh. Nah, maka jangan melakukan sesuatu yang makruh. Sama seperti merokok, ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, jangan merokok. Demikian juga azan yang dilakukan ini makruh. Jangan azan yang makruh. Adapun kesepakatan ulama dalam bab ini adalah waqala Ibnul Munzir rahimahullahu wa ajma'u, para ulama sepakat ala anna, bahwasanya minas sunnah, termasuk sunnah Nabi, ayyu adzzinal muadzin, bahwasanya mengumandangkan azan seorang muadzin itu qa'ima, dengan berdiri. Wanfarada Abu Thawr, dan bersendiri Abu Thawr, faqala, beliau berpendapat, yu'adzinu jalisan, boleh azan dengan duduk, min ghairi illatin, tanpa ada sebab. Nah, jadi di sini Abu Thawr pendapatnya pendapat yang syadz, sehingga pendapat beliau tidak dianggap, sehingga tidak merusak ijma' yang sudah ada, bahwasanya azan itu hukum asalnya dikumandangkan dengan berdiri. Jadi jangan mengumandangkan azan dengan duduk, kecuali kalau ada uzur. Nah, maka termasuk satu kesalahan kalau seorang muadzin azannya di ruangan ruangan azan, tidak ada yang melihat. Di situ sudah disiapkan kursi, sudah disiapkan meja, sudah disiapkan minum. Nah, sambil santai-santai dia di atas kursi begini, sambil layah-layah, sambil minum kopi, azan satu kalimat kemudian minum. Nah, begini tidak menta'zim, tidak mengagungkan azan sama sekali, ya. Azan ini adalah satu ibadah untuk mengajak kepada ibadah yang paling utama, yaitu salat. Maka lakukanlah sebagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnahnya azan itu dikumandangkan dengan berdiri dan dengan suara yang lantang. Kita temukan hadisnya dalam kitab Sunan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal untuk berdiri ketika azan. Misalnya hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, qum ya Bilal, berdirilah wahai Bilal, fa'adzinin nasa bis-shalah, kumandangkanlah azan kepada para manusia untuk salat. Faqama Bilalun fa'adzan, maka Sayyidina Bilal berdiri kemudian dia azan. Ya, jadi azan di masa Nabi adalah dengan berdiri, bukan dengan duduk. Maka jangan melakukan sesuatu yang menyelisihi atau menyimpang dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat Abu Thawr ini ya sekedar pendapat yang janggal, sehingga wujuduhu ka'adami, pendapat ini ada tetapi seolah-olah tidak ada, ya.
Jadi semua masalah-masalah yang dikatakan oleh para ulama ahli ijma sebagai ijma itu sudah sah sebagai ijma. Meskipun ada satu dua pendapat yang menyempal, yang mengatakan boleh atau menyelisihi, itu adalah dianggap pendapat yang syadz, ya. Karena kalau semua perselisihan pendapat itu kita anggap mu'tabar, kita anggap ada, nanti tidak akan muncul yang namanya ijma, ini nggak akan muncul. Jadi kata-kata infarada, ya, bersendiri, ini jangan membuat kita menganggap ini ijma'nya sudah rusak. Tidak, ya. Ijma'nya tetap terjadi ijma' karena sudah dikatakan oleh para ulama ahli ijma' sebagai ijma' wa ajma'u, mereka sudah sepakat. Nih. Kita lanjutkan hadis yang ke-9, al-hadits tasi'. Taslimatus salati marrah. Salam dari salat hanya satu kali. Boleh. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati, kuncinya salat adalah at-tuhur, bersuci. Wa tahrimuha, dan pengharaman salat adalah at-takbir, takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan penghalalan salat adalah at-taslim, salam. Rawahu Abu Dawud. Jadi maksudnya salat tidak boleh dilakukan kecuali dengan bersuci. Seolah-olah dia sebagai kuncinya, ya. Sebagaimana kita tidak mungkin masuk rumah kecuali harus membuka pintunya dengan kunci. Tanpa kunci tidak bisa masuk rumah. Tanpa wudu tidak bisa masuk ke dalam salat. Kalau nekat masuk gimana? Tidak sah salatnya. Itu maksudnya, ya. Dan tuhur, bersuci, ini tentu saja mencakup dua, bersuci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Kalau dari hadas kecil dengan berwudu, kalau dari hadas besar dengan mandi. Dan bisa diganti dua-duanya dengan tayamum apabila tidak mendapati air atau orang yang tidak mampu menggunakan air. Kemudian takbiratul ihram adalah tahrimus salah, pengharaman salat. Disebut pengharaman karena orang yang sudah takbiratul ihram, dia sudah haram untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya halal. Misalnya minum air ketika sudah takbiratul ihram, tidak boleh, ya. Tidak boleh diminum. Meskipun salat sunnah tidak boleh. Adapun pendapat yang membolehkan minum pada waktu salat sunnah, itu pendapat yang syadz, pendapat yang janggal, ya. Jangan dipakai pendapat tersebut. Ada pendapat itu tapi dianggap syadz. Adapun penghalalan salat adalah dengan salam. Penghalalan disebut penghalalan karena setelah salam sudah halal untuk sesuatu yang sebelumnya haram, ya. Bicara sudah boleh, ya. Kemudian ya segala yang dilarang sudah jadi boleh lagi. Nah, di sini kaitannya dengan bab adalah kata-kata at-taslim. Nabi tidak mengatakan at-taslimatani. Nabi tidak mengatakan dua salam. Berarti satu kali salam sudah cukup. Jadi kalau ditanya apa dalilnya salam dalam salat cukup satu kali yang wajib, ya dalilnya dari sabda Nabi at-taslimu. Di sini beliau tidak menyebutkan dua kali salam. Demikian juga dalil yang lain bahwa Nabi pernah salam satu kali di dalam salat. Mari kita lihat hadisnya. Kata kuncinya tilqa'a wajhihi. Taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam satu kali tilqa'a wajhihi, ke arah wajah beliau. Maksudnya beliau tidak menoleh banyak, ya. Nolehnya dikit aja, ya. Jadi kalau salam kanan kiri kan sunnahnya menolehnya banyak. Terlihat pipi kanan dari belakang, kemudian sampai terlihat pipi kiri dari belakang. Tapi untuk salam satu kali tidak perlu menoleh banyak. Salamnya hanya satu kali, jadi nggak perlu dibedakan mana kanan mana kiri. Ya, nolehnya dikit aja. Nah, ini taslimatan wahidah. Ini hadisnya sahih dari beberapa jalur dari Aisyah maupun yang lain-lainnya. Ya, diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Tapi kemudian at-takbir, takbiratul ihram, ini mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh kita masuk ke dalam salat kecuali dengan Allahu Akbar. Tidak boleh yang lain. Menyelisih mereka mazhab Hanafi, mereka membolehkan masuk ke dalam salat dengan apapun bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus Allahu Akbar, ya. Misalnya Allahul Kabir atau Allahu Kabir atau Allahul Akbar. Nah, menurut mereka sah. Tapi kita pakai saja apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah salat masuk dengan selain Allahu Akbar. Sementara Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti kalian melihat saya salat. Maka jangan salat kecuali dengan takbiratul ihram yang seperti takbiratul ihramnya Nabi. Allahu Akbar.
Nah, adapun ijma' para ulama yang berkaitan dengan hal ini, qala Ibnu al-Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat ala anna salata, bahwasanya salatnya, man iktasara, orang yang mencukupkan diri, ala taslimatin wahidah, dengan satu kali salam, jaizatun, itu boleh atau sah salatnya, ya. Jadi ringkasnya, salam ke kanan dan ke kiri yang wajib hanya satu kali, yang ke kanan saja, yang ke kiri tidak wajib, ya. Seandainya seseorang sholat dengan salam satu kali, sah sholatnya. Seandainya seseorang sholat dengan salam satu kali, kemudian dia batal setelah salam satu kali, nah, maka sholatnya sudah sah, meskipun imamnya belum salam yang kedua, ya. Jadi imam salam pertama ke kanan, kemudian kita sebagai makmum salam yang ke kanan juga, ikuti imam. Nah, setelah salam ke kanan kita batal, imamnya belum selesai sholat. Nah, maka salat kita sudah sah karena sudah selesai dari salat, berdasarkan sabda Nabi, tahliluha, penghalalannya salam. Berarti setelah salam maka halal untuk buang angin dan sebagainya, ya. Sudah sah salat kita. Kemudian dari kata-kata tahliluha taslim ini, para ulama mayoritas berpendapat juga bahwasanya salam tidak mungkin ditutup selain dengan salam. Salat tidak mungkin ditutup kecuali dengan salam. Menyelisih mereka mazhab Hanafi lagi. Mereka berpendapat salat itu bisa ditutup dengan apapun, pembatal-pembatal salat. Jadi seandainya seseorang sudah selesai membaca doa tasyahud, sebelum dia mengucapkan salam, sebelumnya dia sudah keduluan buang angin. Nah, ini menurut mazhab Hanafi salatnya sudah sah. Kenapa? Bacaan tasyahudnya sudah selesai dan boleh ditutup dengan pembatal-pembatal salat, baik itu dengan minum, baik itu dengan kentut, baik itu dengan yang lain-lain, ya. Tapi mayoritas ulama berpendapat tidak bisa, harus ditutup dengan salam, dan itulah pendapat yang benar karena sesuai sabda Nabi, tahliluhat taslim. Kalau dia belum salam, meskipun tasyahud sudah selesai dibaca, maka salatnya tidak sah, harus diulang dari awal lagi, ya, karena sudah batal dia, ya. Tapi kemudian salam dari salat ini ada 4 macam caranya. Yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Yang kedua sama kanan kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Yang keempat yang paling ngirit tadi, ya, yang minimalis, yaitu salam satu kali noleh dikit aja, assalamualaikum. Ini paling ngirit yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 macam salam ini paling bagusnya kalau kita lakukan semuanya, supaya ilmu kita tidak lenyap, ya. Karena ilmu kalau tidak dipraktekkan biasanya akan cepat hilang. Tapi semua 4 salam ini kalau kita praktekkan tidak akan lenyap, dan ini mudah untuk kita lakukan. Karena misalnya kita saat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nah, berarti sudah bisa praktekkan sampai 4 kali dalam 1 kali salat. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.